Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Bella Agustin, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang kanker payudara. Yang pertama ada pengertian kanker payudara. Kanker payudara adalah jenis kanker yang tumbuh di jaringan payudara. Kondisi ini terjadi ketika sel-sel di dalam payudara tumbuh secara abnormal dan tidak terkendali. Sel tersebut membelah dan menyebar secara cepat ke jaringan-jaringan di sekitarnya, bahkan dapat menyebar ke organ lainnya, atau biasa disebut dengan metastasis. Kanker payudara seringkali ditemukan pada kelenjar susu, lobulus, atau pada saluran yang mengalirkan air susu ke puting payudara, yaitu ductus. Lalu kemudian ada gejala kanker payudara. Yang pertama ada tekstur berubah, yang kedua terdapat lesung, yang ketiga terdapat benjolan, yang keempat keluar darah, yang kelima keluar cairan kuning, yang keenam bentuk puting berubah, yang ketujuh warna berubah, yang kedelapan terdapat benjolan di bagian ketiak. Selanjutnya yaitu etiologi. Etiologi kanker payudara tidak diketahui secara pasti, yang diketahui hanyalah faktor yang berhubungan dengan kanker payudara maupun faktor lingkungan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kejadian kanker payudara, yaitu menurut buku manajemen kanker payudara komprehensif Amia Syariati 2019. Umur merupakan salah satu faktor penting untuk timbulnya kanker payudara. Secara epidemiologi, tercatat wanita usia lebih dari 50 tahun mempunyai kemungkinan berkembang menderita kanker payudara lebih besar. Selanjutnya ada hormonal. Faktor hormonal seperti menstrual history, early menarche, late menopause mempunyai risiko lebih tinggi. Demikian pula penggunaan hormon banyak dikaitkan dengan meningkatnya kejadian kanker payudara. Penggunaan hormon estrogen lebih dari 8-10 tahun dapat meningkatkan risiko timbulnya kanker payudara. Selanjutnya ada keturunan, family history. Risiko kejadian kanker payudara meningkatkan sebesar 3 kali pada wanita yang mempunyai ibu atau saudarinya first degree relative menderita kanker payudara, terutama bila terjadi pada wanita usia premenopause. Selain itu, pada beberapa sanak keluarga yang mempunyai riwayat pernah menderita kanker endometrium, ovarium, dan kolorektal, maka juga dapat berisiko tinggi memiliki kanker payudara. Selanjutnya, gaya hidup. Kebiasaan mengonsumsi makanan tertentu masih merupakan faktor yang kontroversial dalam memengaruhi kejadian kanker payudara. Pada binatang percobaan menunjukkan bahwa jumlah dan macam diet lemak pada hubungannya dengan pertumbuhan kanker payudara. Pada penelitian lain terjadi peningkatan risiko timbulnya kanker payudara pada wanita yang mengonsumsi alkohol daripada wanita non-alkoholik. Hal ini disebabkan karena alkohol dapat meningkatkan sekresi estrogen dan menurunkan clearance estrogen pada wanita. Aktivitas fisik yang kurang serta obesitas saat postmenopause juga dapat meningkatkan kejadian kanker payudara. Baik, selanjutnya yaitu ada faktor risiko untuk kanker payudara. Yang pertama umur, yang kedua gender, yang ketiga keturunan, yang keempat alkohol, yang kelima diet, yaitu diet asupan lemak, diet lemak tertentu, fitoestrogen, vitamin D, sayuran brassica, dan jamur. Yang ketujuh obesitas, yang kedelapan hormon kehamilan, melahirkan dan menyusui, kontrasepsi hormonal, terapi pengganti hormon, oophorectomy, dan mastektomi pengganggu hormon. Selanjutnya tentang pencegahan. 1. Diet rendah lemak dengan cukup buah dan sayuran dan menjaga berat badan ideal. 2. Menjaga berat badan ideal. 3. Mengonsumsi makanan kaya serat dan rendah lemak. 4. Perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayuran. 5. Jangan menggunakan bra yang terlalu ketat terlalu lama. Kalau bisa ketika tidur bra dilepas.
6. Periksa payudara sendiri secara rutin, misalnya 1 bulan sekali. 7. Hindari stres. Penata laksanaan terapi kanker payudara sesuai stadium menurut National Cancer Network 2011. Berikut ini tata laksana yang diterapkannya. 1. Berdasarkan stadium 1. Menggunakan jenis pembedahan mengonsumsi radikal, yaitu menenggakkan payudara yang terkena kanker, atau menggunakan jenis pembedahan biopsi insisi, yaitu mengambil dari sebagian kecil jaringan tumor pada dengan menggunakan pisau bedak. Poin 2. Terapi radiasi. Poin 3. Terapi hormon jika tumor ini ditemukan hormon respons positif. Poin 4. Kemoterapi. Penggunaan kemoterapi tidak diberikan untuk pengobatan tahap kanker payudara jika tumor kurang dari 1 cm, namun jika tumor adalah androgen respons negatif dan lebih besar dari 1 cm atau R-2 positif. Kemoterapi dapat diberikan untuk membantu mengurangi kemungkinan kanker penyebar. 2. Stadium 2. Stadium dan stadium operable atau yang masih bisa dioperasi. Poin 1. Perbedaannya. Pembedahan dengan Hirschsprung terapi maksudnya adalah terapi penyelamatan payudara yang dapat digunakan bila kemungkinan pasca pembedahan dan dapat juga dilakukan setelahnya penyiaran atau terapi tradisi. Poin 4. Radical mastektomi total atau penggunaan payudara yang terkena radiasi. 3. Stadium 3B. Stadium 3C. Inoperable atau tidak bisa dioperasi. 1. Pembedahan atau radiasi ditambah dengan kemoterapi untuk pembedahan sendiri dilihat sampai mana sel kanker telah menyebar. Stage dan metastase kanker payudara. Kemoterapi dengan dosis tinggi. Stadium kanker. Yang pertama itu ada disebut kanker payudara non-invasif. Ada 2 tipe, yaitu DCIS, Ductal Carcinoma in situ, dan LCIS, Lobular Carcinoma in situ. Yang kedua itu ada kanker invasif kecil, ukuran tumor 2 cm dan tidak menyerang kelenjar getah bening. Yang ketiga itu ada kanker invasif ukuran tumor 2-5 cm dan sudah menyerang kelenjar getah bening. Yang keempat itu ada kanker invasif besar ukuran tumor 5 cm dan benjolan sudah 3 menonjol ke permukaan kulit, pecah ataupun pendarahan atau bernanah. Yang terakhir itu ada sel kanker sudah bermetastasis atau menyebar ke organ lain seperti paru-paru, liver, tulang ataupun otak. Di sini ada diagnosanya, yaitu ada yang pertama ada nyeri kronis berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, neoplasma SDKI D0077. Yang kedua itu ada defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan berabsorpsi nutrisi SDKI D0019. Yang ketiga itu ada gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan pada bentuk tubuh karena proses penyakit
SDKI-nya di sini ada D0083. Yang keempat ada gangguan integrasi kulit atau jaringan berhubungan dengan perubahan sirkulasi SDKI D0129. Yang kelima resiko infeksi dibuktikan dengan penyakit kronis SDKI D0142. Yang keenam harga diri rendah kronis berhubungan dengan gangguan citra tubuh SDKI D0086. Yang ketujuh ada pola napas tidak efektif sama dengan hambatan upaya napas D0005. Yang terakhir ketidakberdayaan B sama dengan program perawatan atau pengobatan yang kompleks atau jangka panjang D0092.